Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman semua. Tidak berasa kita sudah mulai masuk ke pertemuan 7 untuk kuliah interpersonal skill. Dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya interpersonal skill. Seperti yang sudah kita pelajari bersama-sama dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 kemarin, kita selalu membahas tentang interpersonal skill. Jadi sebenarnya pentingnya apa sih ketika kita mempelajari itu semua? Kita akan mulai dari ini nih. Kalau misalnya teman-teman lihat ada di layar, di situ ada foto ketika memang ada seorang nenek atau seorang ibu-ibu di pasar sedang berjualan. Di situ ada seorang pembeli juga. Kita kadang-kadang membeli tidak selalu karena sebuah kebutuhan, tapi kita lebih ke ingin membantu sesama. Ada rasa ingin membantu sesama. Dan kalau kita lihat di gambar selanjutnya, ini ada memang pekerjaan dari seorang dokter yang memeriksa pasiennya. Tentunya kedua gambar tersebut ini harus dijalankan, dilaksanakan dengan hati, dengan ketulusan. Karena sebenarnya semua manusia itu membutuhkan manusia lain, teman-teman. Orang yang justru ngerasa nggak butuh orang lain, dia sedang mengingkari nalurinya. Merasa nggak butuh orang lain merupakan salah satu bentuk arogansi atau kesombongan yang ada di dalam diri teman masing-masing. Dan meskipun demikian, kita tuh tidak boleh mengandalkan orang lain. Sama sekali tidak pernah boleh kita untuk mengandalkan orang lain. Karena di sini ketika memang kita mengandalkan orang lain, berarti kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Berbeda halnya ketika kita antara mengandalkan orang lain dengan membutuhkan orang lain. Karena memang kita itu saling membutuhkan, makhluk sosial, tapi tidak boleh mengandalkan atau bergantung kepada orang lain. Gitu teman-teman. Inilah salah satu pentingnya kita selalu mempelajari interpersonal skill. Dan sebenarnya kalau di interpersonal skill dunia kerja, kalau kita kaitkan, itu alasannya banyak banget teman-teman. Kenapa sih interpersonal skill ini harus kita pelajari? Yang pertama, untuk mendapatkan informasi yang sangat pribadi. Karena misalnya kita sudah tahu sebenarnya kita mengenal diri kita, oh diri saya seperti ini, oh kelebihan saya seperti ini, oh kekurangan saya seperti ini. Rasa empati kita ditinggikan, rasa simpati kita ditinggikan, maka itu kita akan bisa dengan mudahnya mendapatkan informasi yang sangat pribadi dari orang lain. Dengan kita belajar untuk terus bisa berempati kepada orang lain, maka kita pun akan membuat orang lain nyaman terhadap diri kita. Selain itu, kalau misalnya teman-teman meningkatkan interpersonal skill dari hari demi hari, maka teman-teman itu sama saja sedang menambahkan power. Menambahkan power ini dalam artian ketika memang nanti teman-teman terjun ke dunia kerja, teman-teman interpersonal skillnya semakin terasa dari sekarang kuliah, lalu nanti kuliahnya semester 1, 2, 3, 4 sampai lulus, ketemu sama kelas baru, teman baru, relasi baru. Nanti kalau mau kerja gabung satu perusahaan, ketemu si A kerja di sini, ketemu si B kerja di sini gitu kan ya. Teman-teman supel, cari circle terbaik. Di sini teman-teman akan mendapatkan banyak jaringan. Entah itu si A kerja jabatannya dia milik perusahaan tersebut loh. Dia tuh kerjanya sebagai CEO dalam satu perusahaan itu loh. Teman-teman di situ harus bersyukur ketika memang teman-teman bisa supel terhadap orang lain, bisa membuat nyaman orang lain. Maka di situ teman-teman punya kesempatan akan diajak untuk bergabung di dalam perusahaannya. Power ini juga berbentuk misalkan keahlian. Teman-teman karena banyak bergaul,
supel dengan siapapun, dengan circle manapun, peka terhadap siapapun, dan mau terus belajar, maka teman-teman juga akan mempunyai banyak keahlian. Ketika memang sudah jabatannya makin tinggi, keahlian yang makin banyak, tentu uang, karisma yang ada di diri teman-teman ini akan mengikuti secara otomatis. Lalu kalau dikaitkan dengan dunia kerja, interpersonal skill itu juga bisa banget nih teman-teman untuk memperbaiki pengetahuan tentang diri kita sendiri. Karena memang itulah yang kita pelajari selama ini. Dan semakin kita memiliki banyak teman, maka kita akan semakin mengenal diri kita sendiri. Karena itu adalah sebuah cerminan diri kita. Semakin banyak orang yang memberikan saran, semakin banyak orang yang mengkritik, berarti semakin banyak orang yang sayang dengan kita. Jadi jangan merasa ketika memang ada orang yang memberikan saran dengan kita, memberikan kritik terhadap diri kita, kitanya jadi gak temenan sama dia. Justru kita harus berterima kasih. Oh, ternyata masih ada yang care dengan saya. Gitu teman-teman. Dan untuk selanjutnya, ini adalah beberapa keahlian untuk menghadapi era global. Mulai dari keahlian interpersonal skill, teman-teman ini harus punya. Karena rambu-rambunya sudah kita pelajari bersama ya, dari pertemuan 1 sampai ke 6 kemarin. Jadi teman-teman diingat-ingat lagi, oh iya kata Kak Jule begini. Oh iya ketika ketemu orang seperti ini. Oh iya ketika kita ketemu teman yang seperti ini, cara menghadapinya seperti apa. Itu harus ditingkatkan setiap hari. Yang kedua adalah keahlian dalam melayani atau membantu orang lain. Teman-teman, kita harus bisa aware terhadap orang yang ada di sekitar kita. Kita harus bisa empati bahwa orang lain membutuhkan kita. Jangan hanya kita yang mau dibantu oleh orang lain, tapi kita juga membantu untuk tidak menyusahkan orang lain. Menyusahkan atau merepotkan atau menyakiti hati orang lain. Itu harus kita ingat. Misal, tidak menghargai ketika memang di pertemuan kemarin kita bahas tentang manajemen waktu. Sudah janji jam sekian, tapi ternyata tidak datang. Kasian kan, kita tidak bisa membantu diri kita untuk tepat terhadap waktu. Bagaimana kita bisa membantu orang lain agar percaya dengan kita? Teman-teman harus hati-hati. Dan yang selanjutnya adalah keahlian dalam berpikir. Teman-teman, keahlian dalam berpikir ini teman-teman benar-benar harus, ketika dihadapkan dengan satu masalah, teman-teman harus cari solusinya. Jangan malah stuck di tempat. Ini gimana ya? Duh gak bisa. Duh gimana ya? Saya kayaknya gak bisa deh. Tapi tidak memikirkan solusi. Bagaimana caranya supaya masalah itu tidak semakin besar. Teman-teman harus mengkecilkan masalah tersebut. Yang berikutnya adalah keahlian dalam menghadapi perubahan atau adaptasi. Jadi yang namanya sekarang kan semuanya sudah serba digital ya, serba gadget. Mau gak mau teman-teman harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Harus bisa teman-teman beradaptasi menghadapi perubahan. Kalau hari ini kita semua berkomunikasi lewat media sosial, teman-teman juga jangan mau kalah. Jadi jangan merasa atau ya gimana ya, saya ngerasa kayaknya kalau misalnya saya main handphone, saya jadi buang-buang waktu. Tergantung, ketika memang kita gunakan untuk hal-hal yang positif, maka semuanya akan berkualitas. Jadi balik lagi ke diri kita, mau memaksimalkan waktu yang ada atau tidak. Yang berikutnya ini adalah keahlian kreatif dan berpikir secara inovatif. Keahlian kreatif dan berpikir secara inovatif, apalagi mungkin nanti pada saat teman-teman sudah terjun ke dunia kerja, atau mungkin sekarang ada yang sudah bekerja bagi kelas karyawan. Untuk yang kelas reguler mungkin masih full kuliah, atau mungkin ada yang sudah magang. Keahlian kreatif ini dan juga cara berpikir secara inovatif itu sangat diperlukan. Bagaimana caranya ketika teman-teman dihadapkan dengan satu proyek, agar proyek ini bisa sesuai dengan keinginan klien, sesuai dengan keinginan customer.
Jangan malah kita sudah ditetapkan ada satu panduan, bikin seperti ini, tapi kita bikin dengan cara kita sendiri. Iya sih, saking kreatifnya mungkin bisa diterima di beberapa perusahaan. Tapi bagi perusahaan atau mungkin kampus yang membuat pekerjaan itu agar teman-teman kerjakan ternyata based on-nya adalah panduan tersebut, maka teman-teman tidak bisa diterima juga. Jadi benar-benar boleh teman-teman kreatif, tapi harus dengan approval yang ada di sekitar teman-teman. Dan yang terakhir adalah keahlian dalam mengembangkan diri. Tentu dengan teman-teman itu ikut terus menerus kelas atau mungkin ada pelatihan, ada les, kursus gitu ya. Semua bisa teman-teman jalankan. Webinar, seminar lewat Zoom atau mungkin secara offline, teman-teman juga bisa ikut praktek secara langsung. Oh, kira-kira kalau misalkan saya ikut acara ini, saya akan menghasilkan apa? Diri saya maunya seperti apa? Kebutuhannya kira-kira bagaimana? Dan lain-lain. Dan teman-teman, sekarang pertanyaannya adalah, gimana ya Kak supaya saya ini bisa meningkatkan interpersonal skill yang ada di diri saya? Mulai dari mana ya Kak? Saya mau banget nih Kak ningkatin interpersonal skill. Yang pertama, teman-teman itu mulai dari hal yang termudah, yaitu tersenyum. Tersenyum kepada diri sendiri. Dan untuk membangkitkan semangat, silakan bercermin, lihatlah diri kita, apakah memang kita bisa membantu orang lain, apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk hari ini. Dan di situ teman-teman jangan lupa doakan kepada diri kita sendiri pada saat melihat dan tersenyum. Jul, terima kasih ya untuk hari ini. Atau mungkin Noval, terima kasih ya untuk hari ini. Atau mungkin Kariska, terima kasih ya untuk hari ini. Pokoknya kita berbicara kepada diri kita sendiri dan tersenyum kepada diri kita sendiri juga. Dan ketika melihat orang lain kita juga harus tersenyum agar kita terlihat ini nih, memberikan kesan ramah. Bener gak? Percaya atau enggak teman-teman? Karena setiap orang yang akan kita berikan senyuman itu akan tersenyum balik kepada kita. Itu refleksnya memang seperti itu. Ketemu lewat gitu kan ya, ada teman-teman saya lewat terus saya senyumin, teman-teman akan tersenyum balik. Jadi orang lain yang kita ketemui itu ngerasa nggak sungkan sama kita, dan mereka akan lebih nyaman untuk berbicara dengan kita karena kita sudah membuka komunikasi dengan senyuman. Itu yang pertama, hal termudah jika menurut saya. Untuk yang berikutnya itu ada bagaimana kita harus meningkatkan interpersonal skill dengan menghargai dan memandang sisi positif dari diri orang lain. Maksudnya gimana sih Kak? Jadi teman-teman, kalau misalnya kita pengen banget dihargai oleh orang lain, maka kita harus menghargai orang lain. Karena kita adalah makhluk sosial, saling menghargai. Kalau misalnya kita bahas lagi mengenai manajemen waktu, hari ini sudah janjian jam 2 ketemu di kampus gedung unit 1, tapi teman-teman gak hadir atau teman-teman lupa. Berarti teman-teman tidak bisa menghargai orang lain. Teman-teman saking sibuknya, dan tadi mungkin sampai ada persepsi saya gak merasa dihargain karena dia lupa terhadap janjinya. Jangan sampai ada orang yang berpersepsi kepada Anda hal tersebut. Karena kalau misalkan kita udah menghargai hal kecil, misalnya tadi soal waktu, maka nanti lambat laun orang lain pun akan melihat, oh iya, saya janjian sama dia bagus loh, dia selalu on time loh. Itu akan meninggalkan kesan yang paling baik yang ada di memori pikirannya orang yang teman-teman janjikan. Itu yang kedua. Dan yang selanjutnya ini ada, kita harus memberikan perhatian. Perhatian itu gak hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Kita harus bisa memperhatikan diri kita sendiri
ketika kita ingin memperhatikan orang lain. Kalau misalkan teman-teman nih ya, misalnya perhatiin ada orang, ih kok dia pakai bajunya kayak gitu ya, terus ih kok dia nggak ini ya, nggak enak wanginya. Cobalah untuk dekati, ajak ngobrol, mungkin dengan, kak maaf bajunya boleh nggak dirapin lagi, tapi tetap dengan bahasa yang santun. Kak maaf kayaknya bajunya boleh nggak, ini kayaknya bagusnya dikancingin deh, dan lain-lain, tapi tetap dengan bahasa yang santun. Jangan ucuk-ucuk datang, jelek banget sih, kok baju gitu banget sih, kok bajunya norak banget sih. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Tapi sebelum kita menegur orang lain, kita harus melihat dan berkaca kepada diri kita. Kita seperti itu atau tidak? Seperti itu adalah maksudnya ketika kita ingin mengkomentari tampilan orang lain, apakah kita sudah lebih baik atau lebih rapi dari segi hal penampilan dibandingkan dia? Harus dilihat dalam sisi itu. Dan yang selanjutnya, kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Karena teman-teman, kalau kita lihat yang terjadi saat ini, bahkan sejak dulu, tidak semua manusia bisa menjadi pendengar yang baik. Apalagi kalau kita ingat-ingat di pertemuan 2 minggu sebelumnya, kita sempat membahas mengenai model komunikasi agresif. Jadi kalau misalnya ada yang ngerasa di sini teman-teman, kak kayaknya saya bener deh kak model komunikasi agresif karena saya nggak bisa jadi pendengar yang baik. Karena saya ngerasa saya maunya dominan pada saat saya berbicara. Saya maunya didengar, tapi tidak mau mendengar. Teman-teman, kalau teman-teman mau interpersonal skillnya naik, interpersonal skillnya meningkat, maka teman-teman harus belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Ketika memang tadi, balik lagi, kalau misalnya kita ternyata adalah model komunikasi yang dominan, mau gak mau kita harus sadar diri. Ketika memang dominan itu muncul, langsung sadar dan coba tegur ke dalam diri ini, yuk jangan dominan. Yuk ditahan cara bicaranya. Berikan kesempatan kepada orang lain. Gitu teman-teman. Dan kalau misalnya kita bahas lebih lanjut, di interpersonal skill ini cara meningkat yang selanjutnya, yaitu kita harus mampu menyelesaikan masalah. Kalau misalnya teman-teman mau jadi pemimpin, maka teman-teman harus punya kemampuan untuk membuat keputusan yang baik, yang bijak, dan bersifat jangka panjang. Seseorang juga dapat membuat keputusan, memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah.
tenang dalam menghadapi masalah, mencari akar masalahnya, mencari solusinya, dan kira-kira bisa mengetahui ini resikonya apa ya. Itu adalah gimana sih caranya agar interpersonal skill kita bisa terus meningkat. Yang selanjutnya yaitu kita harus bisa menjadi pembicara yang baik. Harus bisa berkomunikasi dengan baik. Pada saat kita bisa selalu mencoba untuk menjadi pembicara yang baik, tentunya di situ kita bisa menyampaikan informasi kepada orang lain dengan baik, menyampaikan pendapat, menyampaikan ide, menyatakan kritikan, tanpa harus menyinggung orang lain karena kita menggunakan bahasa yang halus, bahasa yang sopan, tidak menyakiti atau menyinggung orang lain, dan enak didengar oleh para pendengar. Dan yang selanjutnya ini adalah memiliki selera humor. Di kelas kita sudah tahu secara bersama-sama siapa yang punya selera humor yang tinggi. Kalau teman-teman lihat di layar, di sini ada gambar para tentara yang memang sedang berperang. Ternyata di situ mereka membuat lelucon, seakan-akan bom yang mau diledakkan itu mau ditangkis oleh temannya yang ada di depan bahan peledak tersebut. Tapi ingat teman-teman, pada saat kita melontarkan selera humor, kita tuh tidak pernah diperbolehkan untuk menyinggung, menyakiti, bahkan meremehkan orang lain. Jangan sampai kita kelewatan, sampai bikin orang lain sakit hati terhadap kita. Dan selanjutnya, kita juga harus memiliki rasa empati. Misal ada keluarga kita yang sedang berduka, kita tungguin, kita ajak ngobrol, kita tanya kebutuhannya apa. Kalau memang kita punya naluri yang cukup baik, tanpa dia harus menyebutkan apa kebutuhannya, kita harusnya sudah tahu. Mungkin pada saat memang kita lihat gambar seperti ini di layar, kita akan merasa iba, tentu bukan. Jadi ibanya ini lebih ke, kalau misalnya saya jadi dia, saya jadi kakaknya adik yang ada di gambar, gimana caranya supaya saya mendapatkan uang yang lebih banyak agar operasi adik saya berjalan dengan lancar. Di situ teman-teman bisa membantu dan memikirkan, kalau saya jadi dia, saya jadi kakaknya, kayaknya saya butuh uang deh, saya berikan uang. Terus kalau misalnya saya menunggu adiknya di rumah sakit setiap hari, kayaknya dia seneng deh, kayaknya saya seneng deh kalau saya dikirimkan makanan tanpa harus bertanya. Ataupun mungkin tiba-tiba kita membawakan vitamin karena memang dia butuh vitamin. Pokoknya bagaimana caranya supaya kita empati terhadap orang lain, bukan hanya simpati ya teman-teman. Empati dan simpati itu beda. Kalau empati kita lebih ke ketika kita bisa merasakan di posisi beliau. Kalau simpati hanya mengucapkan turut berduka ya. Kalau empati, teman-teman dalam hati kayak berasa, aduh, saya kalau di posisi dia kayaknya saya nggak kuat ya. Sedih banget nih rasanya, ditinggalin sama orang yang kita sayang. Misal seperti itu. Duh, kayaknya kalau misalnya saya di posisi dia, saya nggak kuat deh. Adik saya udah harus operasi, saya nggak punya uang. Gimana kalau misalnya saya bantu dia dengan uang ataupun mungkin dengan makanan dan lain-lain. Jadi benar-benar tidak hanya sekedar kasihan saja. Itulah beda empati dan juga simpati. Dan yang terakhir teman-teman, itu tidak boleh mengeluh apabila teman-teman ingin meningkatkan interpersonal skill. Jadi kalau misalnya mungkin hari ini ada yang gak sesuai dengan diri teman-teman masing-masing, anggap aja ini bukan masalah terberat yang ada di hidup teman-teman jika teman-teman masih hidup di dunia. Berarti Tuhan itu tahu bahwa teman-teman mampu untuk melewati semua ini. Ketika memang hal buruk menurut teman-teman itu terjadi, anggap saja teman-teman sedang naik kelas, bukan malah ngeluh dan akhirnya menyerah, bahkan sampai
melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama. Gitu teman-teman, 10 langkah untuk meningkatkan interpersonal skill. Jadi teman-teman, intinya jika orang yang kita kenal itu masih sama circle-nya, masih sama orangnya, masih sama lingkungannya, kemungkinan besar nasib kita juga masih sama. Paham ya sampai sini? Maksudnya adalah kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita ketemu dengan orang baru, kita cari relasi baru, loncat di satu perusahaan, dapetin gaji yang lebih besar, dapetin jangkauan jaringan yang lebih banyak. Jadi, kita harus semangat untuk terus berbenah interpersonal skill agar kita semua dapat menyongsong masa depan yang kita dambakan. Baik teman-teman, untuk kuliah pertemuan 7 cukup sekian sampai di sini. Kita bertemu lagi di pertemuan 9 karena 8 kita akan melangsungkan UTS. Sampai jumpa teman-teman di pertemuan 8 di video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.